Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Nah, jadi setelah libur panjang, ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Budi Ari, sang menteri dari zaman era Jokowi yang juga sekarang diberikan posisi di kabinet Prabowo, ini datang mengunjungi Jokowi. Nah, dia ini sowan katanya. Tapi di kala soannya ini menjadi satu pertanyaan. Dalam pemberitaan itu dikatakan bahwa Budi Ari itu udah datangnya udah diam-diam gitu kan. Tapi akhirnya ya ketahuan juga sama media bahwa ada kedatangan Budi Ari ke Solo menemui Jokowi. Yang jadi persoalan adalah agendanya apa nih? Karena di dalam pertemuan itu ya kan udah tersirat ya kan bahwa akan ada reshuffle di pemerintahan Prabowo. Nah, yang jadi persoalan, Budi Ari ini kenapa tiba-tiba kok meluncur langsung ke Solo, ya kan? Sampai akhirnya kita nih penasaran karena pertemuan itu menjadi pertemuan tertutup. Bayangkan, pertemuan tertutup. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa dilakukan secara tertutup? Karena biasanya seorang Jokowi ini kalau misalkan mau ada pertemuan, ada kegiatan, itu pasti diliput oleh media. Bukan cuma soal akan adanya reshuffle, tapi juga ini ada dugaan-dugaan tertentu di mana mungkin dari kedua orang ini lagi merasa dakdikdukser gitu loh. Kenapa dibilang dakdikdukser? Ya kita tahu bahwa ada keterkaitan yang diduga itu dengan apa Budiari terkait dengan apa isu dia ini ada di balik permasalahan judi online yang waktu itu saat dia menjabat sebagai menteri. Nah, apakah soal itu yang lagi dibicarakan? Apakah ketakutan-ketakutan itu yang menyebabkan dia harus sowan ke sana? Ada juga isu kedua yang menjadi perbincangan adalah ini juga terkait dengan persoalan pagar laut. Makanya Jokowi ini lagi mungkin ya lagi mau mendiskusikan soal itu terkait dengan pagar laut. Nah, karena apa? Ini soal pagar laut ini kan jadi satu polemik juga ya. Kedepannya ini bakalan kayak gimana? Nah, kita tahu bahwa di masalah pagar laut yang udah viral kemudian dibongkar ini menjadikan Jokowi ya salah satu orang yang dikait-kaitkan. Walaupun ya kita tahu memang itu terjadinya di era Jokowi ya peresmian apa namanya keluarnya apa surat izin HGB untuk apa sertifikat laut itu keluarnya itu di zaman era Jokowi. Tapi kita juga istilahnya jadi penasaran juga nih. Ini kok jadinya semua yang dilakukan Jokowi ini terungkap gitu loh. Ada hal-hal yang dianggap menjadi ini harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi itu sendiri. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan itu. Bahkan isunya ada yang menangis-nangis gitu loh, minta supaya katanya jangan dicopot jadi menteri gitu. Tapi kan kita belum tahu juga nih, ini masih sekedar isu dalam pemberitaan. Ya, dan juga udah banyak diperbincangkan di media sosial. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita tahu bahwa Prabowo ini sedang melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri selaku Presiden Indonesia. Ya memang dia sudah sepatutnya melakukan kunjungan-kunjungan kerja seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah memang manuver Prabowo dalam 100 hari masa pemerintahannya ini sudah banyak sekali apa persoalan-persoalan yang diungkap ke publik
Dan ini diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo. Walaupun ya masih juga dalam tanda kutip misteri seperti soal pagar laut. Nah, pagar laut ini juga berujung kepada apa? Ya, akhirnya pencabutan status dari sertifikat yang udah keluar. Dan juga ini masih banyak orang yang cuci tangan karena nggak mau dianggap bertanggung jawab untuk keluarnya sertifikat tersebut. Persoalan pagar laut ini juga akhirnya menunjukkan bahwa ya mungkin ada perjanjian di antara pemerintah dengan perusahaan tersebut. Ya sebenarnya hal ini cuma tinggal diungkapkan ke publik ya bahwa kalau memang itu sudah ada pembicaraan, sudah ada kesepakatan ya. Nah, ini tinggal diberikan penjelasan ke publik apakah memang ini menguntungkan untuk Indonesia, dalam hal ini rakyat Indonesia, atau hanya sebagian besar apa namanya pengusaha ataupun pihak-pihak oligarki. Itu sebenarnya harus diberikan penjelasan kepada masyarakat. Bukan seperti sekarang yang justru terkesannya diam-diam aja. Jujur sih ya, ini menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa kok Jokowi ini terkesan jatuhnya ingin mengembalikan bahwa segala sesuatunya ini baik-baik saja. Padahal kita tahu persoalan pagar laut ini bukan persoalan yang kecil. Dan kita juga udah tahu cara mainnya Pak Jokowi. Tiba-tiba untuk dari apa namanya persoalan isu pagar laut ini menyebabkan dia itu kok semakin membuat banyak kegiatan. Ini seperti mencoba untuk menutupi ya kan dan membuat masyarakat bahwa dia ini masih dilulukan dan juga dia masih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tapi yang konyolnya dia juga melakukan itu udah seperti berpola dari tahun ke tahunnya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat bahwa ketika munculnya persoalan pagar laut ini, kemudian banyak sekali usaha dia untuk bisa menutupi berita-berita yang ada dengan kemunculan dia di publik. Kita udah tahu juga kalau Pak Jokowi dan apa namanya memunculkan diri untuk dekat dengan masyarakat, ada something wrong mungkin ya. Seperti jalan-jalan ke mall gitu kan. Kemudian kemarin terakhir ada touring ataupun ada yang menulisnya reading ya kan harusnya riding bos. Nah, hal-hal ini menjadi satu kecurigaan kita ya. Dan kita menjadi semakin berpikir lihat ada apa ini sebenarnya Pak Jokowi gitu. Kemudian Budi Ari pun ya kan yang sudah datang soal ya kemudian apa namanya tanpa ada istilahnya penjelasan kepada wartawan pertemuan itu seperti apa untuk apa ya itu menjadikan kita bertanya-tanya ya ada apa ini gitu apakah istilahnya pemikiran saya ya gini loh pemikiran simpel ada gini kalau kita bermain catur sampai bidak raja itu sudah warawiri itu berarti ya pertahanan dia udah mulai gagal ya kan udah bisa dikatakan dia udah hampir mati atau sekak karena apa dia ini butuh sekali pergerakan untuk bisa mempertahankan dirinya dan tapi kita bisa bisa menunggu ya kan mungkin dalam 1-2 minggu ini apa yang mau dia lakukan dan saya juga tahu dengar-dengar sih ya bahwa ada isu Budi Ari ini adalah salah satu menteri yang akan di reshuffle. Mungkin dia sedang istilahnya mau mempertahankan diri supaya nggak dikena reshuffle. Kalau memang dia kena reshuffle, ya mungkin juga, ini mungkin lagi dan mungkin lagi ya. Ini seperti apa yang pernah dia katakan dalam sebuah podcast, ya, bahwa
Ini kalau kalah ini banyak yang masuk penjara kan gitu, kita nggak tahu. Tapi itu apa yang diungkapkan itu ke publik oleh Budi Ari itu memang sudah apa sering kali dijadikan bahan perbincangan. Nah, kita masih menunggu nih ya kan, apa sih yang dimaksud oleh Budi Ari sampai kalau misalkan dia gagal ya kan, banyak yang masuk penjara. Ya kita masih menelaah lagi sambil menunggu. Kemudian yang paling menjadikan saya berpikir Pak Jokowi ini kan harusnya hidupnya udah tenang-tenang aja ya sebagai mantan presiden ya yang sudah digantikan oleh Prabowo, harusnya udah nggak perlu apa pencitraan lagi, nggak perlu lagi pemberitaan yang sebesar-besarnya gitu kan. Walaupun ini menjadikan saya berpikir kok Jokowi nggak seperti presiden-presiden lain gitu loh, mantan presiden Indonesia lainnya yang mungkin setelah dia tidak menjabat lagi dan mendapatkan undangan untuk berbicara dalam forum internasional. Yang terjadi adalah apa? Dia menggunakan para pemujanya, ya kan, untuk bisa mengumpulkan massa. Nah itu udah tahu lah polanya kayak gimana. Kita udah sama-sama mengerti ya langkah-langkah untuk mengumpulkan massa itu seperti apa. Karena apa? Gencar sekali pembicaraan tentang touringnya dia dengan para pemujanya. Saya bukan mau mendiskreditkan beliau, tapi ini terkesan sudah bisa dibaca polanya. Betul nggak sih gitu? Karena apa? Setiap kali ada persoalan menyangkut dengan masa pemerintahan di era Pak Jokowi ini, muncullah sosok beliau yang istilahnya eh, membutuhkan sorotan lensa kamera supaya dianggap mungkin semua masih baik-baik aja. Padahal saya yakin kalian juga tahu ya kan bahwa ini sedang tidak baik-baik aja. Apa yang sedang di apa namanya sedang mau disembunyikan atau mau dikeluarkan kita juga belum paham. Tapi ya saya yakin betul ketika kita keluar ya kan untuk melakukan kegiatan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Mungkin untuk sekarang itu aja dulu. Nanti saya akan bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.